Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ada juga malaikat yang ditugaskan oleh Allah bukan hanya untuk mengikuti kita saja. Ya, kalau yang kedua tadi itu dia ikuti kita kemana kita pergi. Kalau yang ketiga ini adalah selain mengikuti, dia juga diminta untuk mencatat amal perbuatan kita. Ya, tidak ada satu pun dari perbuatan kita yang tidak dicatat oleh malaikat ini. Ya, di dalam surah Qaf ayat 16 sampai 18, ya, Allah berfirman bahwa malaikat juga ditugaskan untuk mencatat perbuatan dan ucapan manusia. Di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi balan yahwi biha fi jahannam. Rasulullah bersabda, sungguh akan ada seseorang yang terus berbicara yang diridhoi oleh Allah, yang ia tidak pikirkan hingga Allah mengangkat derajatnya. Dan akan ada seseorang yang terus berbicara yang termasuk dibenci oleh Allah, yang ia tidak pikirkan akibat buruknya hingga ia terjerembab ke dalam api neraka. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan ada dua perilaku manusia. Ya. Ada orang yang tidak sadar selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk, selalu berkata-kata kotor, selalu berkata penuh dengan kedustaan, ya, penuh dengan kalimat-kalimat yang jauh dari kebenaran, ya, kalimat-kalimat yang menyesatkan manusia. Ya, kalau bahasa sekarang itu narasi. Ya, narasi-narasi yang dibangun untuk menggeser opini publik jauh dari kebenaran, karena untuk tujuan tertentu. Ya, ada orang yang melakukan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai dia tidak sadar bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah, sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada akhirnya nanti di hari kemudian nanti dia tersadar ketika dia harus dijerumuskan ke dalam neraka Jahannam, kata Rasulullah. Sementara kata Rasulullah, ada juga manusia yang selalu menjaga omongannya, menjaga kata-kata atau setiap kalimat yang keluar dari mulutnya, kalau bisa tidak keluar kecuali perkataan yang benar. Ya, menjaga narasinya agar tidak menyesatkan umat. Ya, menjaga kalimat-kalimatnya agar tidak menggiring umat ini keluar dari kebenaran. Nah, selama dia menjaga seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala bisa jadi menyebabkan apa yang dia lakukan itu Allah angkat derajatnya. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan tercatatnya segala aktivitas manusia dan perkataannya, sehingga pada hari kiamat nanti manusia yang ingkar akan kaget, ya, melihat catatan amalnya dibuka semua di hadapan Allah. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa menghindar dari catatan ini. Ya, bahkan dalam surah Yasin kita sering membaca
Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, kalau manusia ini diinterogasi dan dibiarkan menjawab melalui mulutnya, ya, maka dia akan melakukan seperti apa yang dilakukan di dunia ini. Ya, kadang-kadang semua manusia bersaksi apa yang dia ucapkan. Ya, tapi setelah itu banyak cara untuk menghindar dari ucapan yang dia ucapkan. Ya, ngeles dengan 1000 macam alasan. Tidak mengakui apa yang dia ucapkan. Dengan dalih tidak sengajalah, dengan dalih tidak sadarlah, dengan dalih dia tidak tahulah dan sebagainya. Ya, di dunia ini bisa saja dia seperti itu. Tapi di hadapan Allah, al-yawma nakhtim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini, maksud Allah itu bukan lagi hari dunia, tapi hari ini hari akhirat. Nakhtimu, akan ditutup mulut itu. Ya, dikunci mulut itu sehingga dia tidak bisa lagi ngeles. Dia tidak bisa lagi mengingkari. Dia tidak lagi bisa mengelak apa yang telah dia ucapkan. Dan kalau dia masih menolak, akan diperlihatkan semua catatan-catatan malaikat yang ditugaskan tadi mengikutinya, lalu kemudian mencatat semua amal yang dia lakukan, kecil atau besar.